Surendra Ramadan dengan NIM C0C01801 dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan, dosen pengampu Bapak Wirmi Eko Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama, pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa, dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi transaksi perusahaan. Selanjutnya, sejarah perkembangan akuntansi perpajakan. Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda setelah merdeka sampai tahun 1979. 1979 sampai tahun 1983 dan 1983 sampai sekarang, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh para pajak yang memiliki wewenang sangat besar. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat lemah. Selanjutnya, karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua, materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk menjatuhkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang ketiga, keandalan. Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk. Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan oleh substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. Yang kelima, pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian. Selanjutnya, prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama, kesatuan akuntansi. Dalam hal ini, perusahaan dianggap sebagai salah satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan sumber perusahaan. Yang kedua, kesinambungan. Dalam prinsip ini, bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan oleh terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Yang ketiga, harga pertukaran yang objektif. Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Yang keempat, konsistensi. Dengan prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian yang metode dalam suatu pembukuan tidak dapat diubah. Selanjutnya, peran akuntansi perpajakan. Yang pertama, membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan. Yang kedua, memberikan analisa dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi. Yang keempat, menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam sebuah laporan komersial atau fiskal perusahaan. Selanjutnya, hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menjalankan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan informasi yang dihasilkan oleh suatu proses. Akuntansi dilaporkan oleh setiap satuan usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penasaran surat pemberitahuan pajak pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama, untuk merancang strategi perpajakan. Yang kedua, untuk menganalisa serta untuk memperisi nilai potensi pajak. Yang ketiga, berfungsi untuk implementasikan peluk akuntansi terhadap setiap kegiatan perusahaan. Yang keempat, berfungsi untuk mendokumentasikan perpajakan dengan baik. Yang kelima, untuk mengolah dan tidak kuantitatif yang akan dipakai. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Terima kasih.